Ya, halo kawan, balik lagi bersama saya, Beh ID, orang paling tampan semuka bumi. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Run Hike Fight. Tanpa banyak basa-basi di awal, langsung aja kita menuju dalam filmnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe. Jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian. Langsung aja kita menuju dalam filmnya, Nyos. Ya, cerita diawali dengan sepasang ayah dan anak yang sedang berburu rusa di suatu tempat. Anak itu bernama Zo dan ayahnya bernama Taut Hal. Dalam perburuannya itu, Zo berhasil menumbangkan seekor rusa dan kemudian membawanya ke rumah mereka. Dan film pun baru aja dimulai. Zo yang sedang sarapan dan asik mengobrol dengan ibunya, tiba-tiba aja ayah Zo muncul memotong pembicaraan mereka, yang membuat ibunya tiba-tiba menghilang. Ternyata ibu Zo hanyalah imajinasi dari Zo yang nampak nyata dan dapat berbicara. Ayahnya berkata bahwa ia tak suka dengan perilaku Zo. Ia kemudian meminta Zo untuk merelakan kematian ibunya dan move on ke kehidupan barunya. Zo yang muak dengan nasihat ayahnya pun menunjukkan sifat menantang dan mengacuhkan ayahnya. Namun tiba-tiba aja di tengah pertengkaran kecil tersebut terdengar klakson mobil teman Zo yang bernama Louis. Louis menjemputnya untuk berangkat sekolah bersama. Di tengah perjalanannya itu, mereka bertemu dengan teman satu sekolah mereka, yaitu Roy dan kedua temannya. Mereka kemudian saling mengejek satu sama lain, sampai mobil Louis diserempet oleh Roy hingga mereka berdua berhenti di pinggiran. Saat Louis menghidupkan kembali mobilnya, Zo melihat teman satu sekolahnya yang bernama Chris Jelic, yang menanam sebuah kotak aneh. Namun tanpa berpikir yang aneh-aneh, kemudian mereka melanjutkan perjalanannya itu hingga sampailah mereka ke sekolah. Baru aja sampai di sekolah nih, mereka disunggui dengan pemandangan yang hancur lebur. Dimana agak hancur coba? Beberapa siswa ada yang memainkan tembak-tembakan air. Bahkan ada yang naikkan bendera perempuan layaknya lagi naikin bendera upacara boy. Bahkan si Louis berpikir kalau sekolahnya itu udah kayak sekolah anak-anak. Sin berpindah ke pelajaran kimia, di mana saat itu dipimpin oleh guru perempuan yang bernama Clover. Ya, di sana para murid dipelajari bagaimana cara kerja balon jika diisi dengan 100% gas hidrogen. Singkat cerita, saat pergantian jam pelajaran, Zo kemudian keluar dan langsung memeriksa isi lokernya. Dia melihat bunga dan satu lembar kertas dengan puisi romantis yang dibuat oleh Louis. Entah apa alasannya, Zo malah membanting lokernya lalu pergi begitu aja. Kelihatannya, Zo tidak lagi ingin terlibat dalam drama percintaan remaja, mengingat dirinya juga masih merasakan luka kehilangan ibunya. Di sisi lain, seorang anak bernama Kit Kat mendatangi lobi untuk menanyakan jam makan siang. Saat diberitahu, Kit kemudian langsung meninggalkan ruangan itu lalu menaruh sebuah tas yang sebenarnya tas tersebut berisi bom. Sementara itu, di saat jam makan siang, Zo menikmati makan siangnya bersama Louis di kantin sekolah. Disitulah, Louis menyatakan keinginannya secara langsung untuk mengajak Zo ke acara perpisahan. Zo yang tidak suka dengan arah pembicaraan itu, kebingungan untuk merespon perkataan Louis. Saat suasana menjadi kacau, Louis mencoba untuk menggenggam tangan Zo untuk menenangkan keadaan. Namun secara tidak sengaja, minuman Zo tumpah dan mengenai jaketnya. Zo yang mulai kesal akhirnya meninggalkan Louis dan pergi ke toilet untuk membersihkan jaketnya. Di toilet, Zo melihat seorang wanita yang sedang melubangi plafon. Setelah wanita itu keluar, Zo memeriksa celah plafon yang ditutupi oleh wanita tersebut. Namun Zo tak menemukan apapun. Dia akhirnya kembali membersihkan jaketnya. Dan saat itulah tiba-tiba bayangan ibunya datang dan mengobrol dengan Zo. Zo menyatakan kepada ibunya bahwa ia menyukai Louis. Sementara itu, Louis yang sedang galau tiba-tiba menjadi panik ketika sebuah mobil Panther warna putih menabrak kantin dan langsung menembaki beberapa siswa di sekitarnya. Ternyata mereka adalah Tristan, Chris Jelic, dan perempuan tadi yang berada di toilet. Ternyata perempuan itu merupakan adik Chris Jelic. Mereka semua merupakan otak di balik insiden itu. Melihat hal itu, seluruh murid ketakutan termasuk Louis. Sedangkan Zo yang masih di toilet gak mengetahui tentang hal itu, sehingga seorang wanita bernama Amy Kim yang berlumuran darah datang menghampirinya. Dengan situasi yang terjadi, dia kemudian melirik keluar dan perlahan. Terlihat Kip hendak memeriksa toilet sekolah. Di waktu yang bersamaan, bayangan ibu Zo pun muncul lagi dan menyuruhnya untuk melarikan diri. Zo kemudian bersembunyi dan masuk ke dalam plafon yang sebelumnya dilubangi oleh wanita tadi. Di sisi lain, Louis yang melihat kalau Kip masuk ke dalam toilet merasa deg-degan. Louis tahu kalau Zo sedang berada di toilet. Chris kemudian meminta semua murid untuk membuka ponsel mereka dan minta mereka segera menghubungi orang-orang yang mereka cintai. Karena Tristan saat itu ingin mengakhiri hidup mereka semua. Namun tiba-tiba aja terdengar suara gemuruh dari dalam ruang dapur, yang ternyata itu adalah Zo yang terjatuh saat ingin melarikan diri melewati plafon.
Tristan yang mendengar hal itu kemudian menyuruh Chris untuk membunuh siapapun yang membuat suara itu. Saat Chris mendatangi ruang dapur, untungnya Zoe diselamatkan oleh ibu kantin yang bernama Brenda, yang saat itu berpura-pura sebagai orang yang terjatuh dari atas plafon. Naasnya, Chris langsung menembaknya hingga tewas dan kemudian meninggalkan ruangan itu. Tristan juga meminta kepada seluruh siswa untuk menyiarkan peristiwa yang terjadi di kantin melalui siaran langsung di media sosial mereka. Tristan juga meminta Louis untuk menjadi kameramennya karena hanya Louis yang memiliki lebih dari 1.000 penonton. Di tempat lain, Zoe yang selamat berkat pengorbanan Brenda kemudian memberitahu kepada semua siswa bahwa sedang terjadi kekacauan di kantin. Dimulai dari sekelompok siswa yang merupakan temannya sendiri yang saat itu hendak masuk kelas. Sekelompok siswa tersebut mendengarkan perkataan Zoe mengikutinya untuk memperingatkan warga sekolah yang lain. Sampai akhirnya, Zoe memecahkan jendela kelas dan masuk ke dalamnya. Awalnya, guru yang melihat perbuatan Zoe tersebut marah. Namun setelah diberitahu tentang situasi yang terjadi, guru tersebut akhirnya mengerti dan mengikuti arahan Zoe. Pihak sekolah pun yang sudah tahu dengan insiden yang terjadi, mengumumkan kepada semua siswa yang berada di kelas untuk tetap di tempatnya sambil menunggu instruksi lebih lanjut. Semua guru yang mendengar pengumuman tersebut akhirnya melakukan apa yang diperintahkan. Zoe kemudian menuju ke lobi untuk bertemu dengan pihak sekolah, namun dia dihentikan oleh seorang polisi. Saat itulah, tiba-tiba terjadi ledakan yang menewaskan polisi itu. Ledakan tersebut berasal dari bom yang sebelumnya diletakkan oleh Kip. Zoe terkena dampak dari ledakan itu, namun dia masih selamat karena ledakannya berjarak cukup jauh darinya. Zoe kemudian bangkit dan kembali mengingat semua kelas. Namun kemudian Anna datang dan langsung menembaknya sampai akhirnya Zoe tertembak oleh Anna tepat di bagian paha hingga membuat Zoe berjalan pincang. Disitulah bayangan ibunya muncul lagi dan menyuruhnya lari. Akhirnya Zoe bersembunyi di sebuah ruangan yang berisi banyak balon. Balon-balon yang ada di ruangan tersebut membuat Anna sulit mencari keberadaan Zoe. Dari tumpukan balon tersebut, Zoe kemudian loncat dan menyerang Anna. Pertengkaran antara keduanya pun terjadi. Akhirnya, Zoe berhasil menembak kepala Anna hingga dia tewas. Zoe pun mengambil pistol dan HP milik Anna. Di tempat lain, Tristan dan Kip berhasil membobol pintu kelas pelajaran bahasa Spanyol. Di sana, terdapat seorang guru yang memohon agar Tristan tidak melukai murid-muridnya. Tristan kemudian menggiring guru itu dan murid-muridnya untuk mengikutinya ke kantin. Sedangkan Kip pergi mencari mangsa baru di kelas-kelas lain. Zoe yang melihat itu pun langsung bersembunyi. Dan saat Kip sedang berusaha untuk membobol pintu suatu kelas, Zoe perlahan mendekatinya untuk memukul kepalanya dengan tongkat sapam. Namun tiba-tiba aja HP milik Anna berbunyi, sehingga pergerakan Zoe pun ketahuan. Kip yang menyadari hal itu kemudian langsung menembaknya. Untungnya tembakan Kip meleset. Lalu Kip mengejar Zoe hingga membuat dirinya terpeleset dan terjatuh. Zoe kemudian menyemprot dan memukul Kip menggunakan alat pemadam kebakaran sampai membuat Kip pingsan. Zoe berhasil memborgol tangan Kip di kursi dengan borgol polisi yang tewas tadi. Saat itulah bayangan ibunya muncul lagi dan mengobrol dengan Zoe. Ketika Zoe hendak pergi, Kip bercerita bahwa alasan dia melakukan semua ini adalah karena dia pernah dibully oleh teman-temannya, bahkan gurunya sendiri. Sehingga dia berniat untuk melampiaskan semuanya itu ke dalam insiden ini. Zoe yang saat itu marah mendengar perkataan Kip kemudian mulai menceramai Kip dan meminta Kip untuk membantunya melawan Tristan, agar dirinya bisa mati dalam keadaan terhormat. Kip pun akhirnya menyetujuinya dan mengikuti Zoe ke kantin. Saat Zoe tiba di kantin, Kip kemudian langsung mengacungkan laras shotgun miliknya ke arah Chris dan Tristan. Karena merasa terancam, Chris kemudian menembak Kip hingga suasana menjadi kacau dan memberi Zoe dan Louis kesempatan untuk kabur. Saat Zoe dan Louis berusaha untuk kabur, Chris kemudian langsung menembaki mereka hingga membuat Louis terkena tembakan tersebut. Sampai akhirnya Louis yang sempat terkena tembakan kemudian lemas dan tidak lagi dapat melarikan diri, sehingga Zoe meninggalkannya di sofa suatu ruangan. Zoe kemudian bersembunyi di laboratorium kimia. Di sana, Zoe hampir dibunuh oleh Chris. Untung saja saat itu ayah Zoe yang sejak tadi mengikutinya dari luar sekolah menyadari keberadaannya dan langsung membunuh Chris menggunakan senapannya. Chris akhirnya tewas seketika, sedangkan ayah Zoe ditangkap oleh polisi karena menggunakan senjata api tanpa izin. Setelah insiden itu, terdengar suara HP milik Chris, dan ternyata itu panggilan dari Tristan. Zoe kemudian mengambil ponsel milik Chris dan merespon panggilan dari Tristan. Saat itulah bayangan ibu Zoe muncul lagi dan memberinya semangat untuk melawan Tristan. Bukannya dapat kabar dari Chris, Tristan malah menerima foto Chris yang tergeletak tidak bernyawa. Tristan yang melihat hal itu pun panik, karena hanya tersisa dirinya yang masih hidup. Dia kemudian menyalakan bom pada mobil dan menarik seorang siswa pria untuk ikut bersamanya dengan membawa sebuah tong berisi bensin.
Sedangkan Zo saat itu baru saja sampai ke kantin. Zo kemudian menyuruh siswa-siswa yang tadinya disandera oleh Tristan untuk membuka blokade yang sebelumnya dipasang dari meja-meja dan bangku. Zo lalu membuat mobil van yang berisi bom itu keluar dari kantin. Dan akhirnya mobil tersebut pun meledak. Pasukan SWAT yang melihat hal itu pun mulai memasuki kantin, sedangkan Zo lanjut mengejar Tristan. Namun sayangnya, di tengah lorong sekolah, dia ditangkap oleh 2 anggota polisi yang mengira dia dalang di balik insiden yang selama ini terjadi. Zo yang terbaring dengan tangan terborgol melihat bayangan ibunya datang mendekatinya dan memberinya kecupan kemudian pergi meninggalkannya. Kali ini, Zo benar-benar sudah merelakan kepergian ibunya dan gak lagi berbicara sendiri. Nah, singkat cerita, Zo yang ditahan di mobil polisi akhirnya dibebaskan oleh seorang sheriff yang mengetahui tentang jati diri Zo yang sebenarnya. Dia pun meminta maaf atas perlakuan tidak menyenangkan dari anggota kepolisian kepadanya. Hingga kemudian dia mengatakan bahwa Tristan sudah ditemukan tewas terbakar hangus di dalam sekolah. Mendengar hal itu, Zo kemudian senang dan mulai menemui ayahnya yang telah ditahan di mobil polisi. Namun saat Zo hendak mengobati kakinya, dia melihat seorang siswa yang meninggalkan rombongan siswa lain dan pergi menuju hutan. Zo yang menyadari bahwa pria itu adalah Tristan yang ternyata masih hidup dan yang mati sebelumnya ternyata hanyalah Sandra yang disuruh oleh Tristan untuk melakukan bom bunuh diri. Zo kemudian mengambil senapan milik ayahnya dan langsung menembak Tristan yang saat itu tengah mengambil uang yang sebelumnya disembunyikan. Tembakan Zo tepat mengenai dadanya hingga akhirnya Tristan terkapar dan tewas. Zo kemudian meninggalkan Tristan begitu aja. Lalu Zo memberitahu petugas polisi bahwa Tristan berada di dalam hutan dan film pun tamat. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada saran atau kritik atau mau request film lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you next time.